Perkenalkan, nama saya Yuli Sabit Cibro, saya kelas 92. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedaulatan Indonesia, kedaulatan rakyat. Kedaulatan berasal dari bahasa Latin, yaitu supremus yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini kekuasaan tertinggi kepada di tangan rakyat, maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi patut dan tunduk pada hukum. Hukum memiliki derajat tertinggi dalam kekuasaan dan dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 dinyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum, dan dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas ini, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi berasal dari kata demos dan kraten. Demos berarti rakyat dan kraten berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Sekian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Juan Jua pada Karina.